Hai guys, balik lagi sama aku di sini. Fancy Botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Sonic dan Flashy Flash yang selesai membantai aliansi ninja surgawi milik senior mereka. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 200 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di revisi chapter 200 ini, secara mengejutkan, Empty Void malah muncul dan berhasil menyerang Flashy Flash dan Sonic menggunakan kubus hitam milik God. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 200 adalah Void. Pada awal scene, kita diperlihatkan Sonic dan Flashy Flash yang selesai mengalahkan para aliansi ninja surgawi. Dalam benaknya, Sonic berpikir, dia merasa telah mendapatkan latihan yang hebat dari serangkaian pertarungannya dengan Saitama. Namun entah mengapa, pertumbuhan kemampuan yang Flashy Flash tunjukkan dalam pertempuran tadi sungguh di luar dugaan. Dia penasaran, orang seperti apa yang telah Flashy Flash lawan selama ini hingga membuatnya berada di level sekarang. Sonic tidak tahu guys, kalau pahlawan berwarna itu sebenarnya sudah pernah mendapat malu karena dulu pernah dikalahkan oleh Saitama, Garo, dan Platinum Sperm, tepatnya saat beradu kecepatan. Tidak lama setelah itu, salah satu anggota aliansi yang masih sadarkan diri mengakui kehebatan dari Flashy Flash. Menurutnya, pahlawan itu hanya berpura-pura menjadi orang gagal ketika berada di desa ninja. Dia pun bertanya, kenapa pahlawan berwarna itu mengkhianati mereka semua? Sonic memberitahu jika pahlawan tersebut hanya akan peduli pada dirinya sendiri saja. Flashy Flash sendiri yang ditanyai itu hanya diam. Mendengar jawaban tersebut membuat ninja itu tersenyum. Tapi menurutnya meski begitu pun, Flashy Flash tetap tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pemimpin mereka. Kekuatan yang dia miliki bisa melepaskan ninjutsu tanpa batas yang begitu dahsyat, hingga mereka tidak sempat untuk mengira jika itu adalah genjutsu. Bahkan menurutnya, jika mereka semua yang ada di sini menyerang pendiri desa ninja secara bersamaan, tetap saja mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan. Sonic merasa heran, apakah mereka ini yakin tidak sedang ditipu atau semacamnya dari pemimpin mereka sendiri? Karena efek berlama-lama di desa ninja sendiri telah membuat mereka jadi rentan terhadap cuci otak. Ninja senior itu menjawab jika mereka berdua akan mengerti sendiri setelah mereka bertemu dengan orang itu secara langsung. Lagian tidak ada cara juga untuk bisa melarikan diri. Ketika mau pingsan, ninja itu menambahkan kalau Sonic dan Flashy Flash akan segera sadar jika dikalahkan oleh kelompok mereka ini adalah sebuah berkah. Sonic pun menjawab, siapa juga yang mau melarikan diri dari sini? Menurutnya, kroco dengan pemikiran terbatas seperti mereka ini tidak akan mengerti juga. Lalu sambil menoleh ke Flashy Flash, Sonic penasaran. Menurutnya, mungkin pemimpin desa ninja akan segera datang ke sini hanya untuk diburu oleh mereka berdua. Sambil menunjukkan tatapan seriusnya tersebut, Flashy Flash setuju akan pendapat dari ninja burunan itu. Tapi melihat respon seperti itu membuat Sonic cukup terkejut. Dia ganti bertanya, apakah menurut pahlawan berponi tersebut, orang yang dimaksud itu sudah berada di sini apa belum? Flashy Flash mengaku jika dia tidak merasakan tanda-tanda kehadiran dari seseorang. Tapi seharusnya orang tersebut sudah ada di sini karena pendiri desa ninja itu pasti telah mengirimkan para tenin untuk menilai kemampuan mereka, khususnya saat mereka bertarung tadi. Kemudian pahlawan berponi itu berjalan menghampiri Sonic sambil meminta ninja tersebut untuk menyentuh benda yang dia bawa. Seketika pula Flashy Flash yang berada di belakang berteriak dan meminta Sonic untuk tidak menyentuh benda itu. Ternyata yang menghampiri Sonic tersebut bukanlah Flashy Flash yang asli, melainkan Empty Void yang mengeluarkan teknik genjutsunya. Sialnya juga, Sonic telah menyentuh kubus hitam yang makhluk itu bawa. Flashy Flash sendiri juga tidak sempat untuk mencegah aksi tersebut. Seketika pula, Sonic menyentuh kubus hitam itu, membuat kubus tersebut bercahaya, dan membuat ninja burunan itu merasakan efek kejut yang begitu besar. Dengan sigap, Flashy Flash segera menebas makhluk itu menggunakan pedangnya. Namun dengan mudahnya, Empty Void segera berpindah ke belakang dan menghentikan pergerakan dari pahlawan tersebut sambil berkata jika gerakan dari Flashy Flash terlalu lambat. Kejadian itu membuat pahlawan berwarna tersebut sempat kaget sesaat guys.
Tapi dengan cepat, dia segera melancarkan tendangannya untuk dapat melepaskan diri. Namun lagi-lagi Anti-Void mampu menghindar dengan mudahnya. Bahkan pendiri desa ninja itu juga berhasil menempelkan kubus hitam yang dia bawa tepat di dada Flashy Flash. Seketika pula kubus itu kembali bercahaya dan membuat pahlawan berboni tersebut merasakan efek kejut yang begitu besar. Flashy Flash sendiri yang menerima serangan itu melihat Anti-Void yang semakin lama pandangannya semakin gelap. Seakan dia terlempar jauh lalu menghilang di telan kegelapan yang begitu pekat. Tidak lama kemudian Flashy Flash mulai membuka mata. Penampilannya berubah seperti kembali ke masa remaja. Dia seperti berada di sebuah perbukitan hijau. Dia juga melihat kalau Sonic berdiri di puncak dari bukit tersebut. Flashy Flash pun menghampirinya. Sonic sendiri bersyukur kalau rekannya itu akhirnya bangun juga. Dia juga mengaku senang bisa meninggalkan desa bersamanya. Menurut Sonic, akhirnya rekannya itu berhasil sampai ke sini, tempat di mana impian mereka bersama. Mendengar hal itu membuat Flashy Flash jadi sadar jika ini adalah lokasi di mana janji mereka dulu pernah dibuat. Kemudian Flashy Flash juga bercerita kalau barusan dia seperti mengalami mimpi yang begitu menakutkan. Ternyata itu adalah God yang menyamar menjadi Sonic guys. Makhluk tersebut berencana untuk menjadikan Flashy Flash sebagai wadahnya yang baru. God yang bersandiwara menjadi Sonic itu berkata jika mimpi buruk apapun akan lebih baik dibandingkan dengan kehidupan mereka ketika berada di desa ninja itu. Menurutnya mulai sekarang mereka berdua akan dapat membangun desa ideal di sini. Lalu sambil mengulurkan tangan, makhluk itu mengajak pahlawan tersebut untuk berjuang bersama. Flashy Flash yang sependapat dengan hal itu juga mengangkat tangannya. Apakah pahlawan berboni itu akan terkena perangkap dari God dan menerima kekuatan kosmik seperti halnya Garo? Atau justru akan ada hal yang tak terduga yang dapat menggagalkan itu semua? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 200 telah berakhir. Nah itu tadi review manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 200 yang ending scene-nya memperlihatkan God yang menyamar menjadi Sonic kecil. Dia berencana menjebak Flashy Flash agar mau dijadikan wadah baru selanjutnya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.